Kalau buat KTP sudahlah, jangan dicantumkan agama. Ikuti saja seperti di paspor. Nggak ada agama. Nggak geger paspornya ada agama. Sulan Panji Gumilang agar kolom agama dalam KTP bukanlah tindakan yang tepat karena beliau sama saja ingin menjauhkan masyarakat Indonesia dalam sendi-sendi kehidupan beragama. Dan perlu diketahui juga, apapun agama kita adalah tidak layak dipersulit karena memang keyakinan seseorang dalam masing-masing agama yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Sekarang orang merebut identitas, menonjolkan keturunan Nabi Muhammad. Aneh. Itu identitas aneh. Saudara, harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena punya budaya antar bangsa. Coba dasarnya itu universal. Semua agama ada di Indonesia, punya rumah. Maka sudah jangan cerita agama lagi. Cerita kemanusiaan yang adil dan beradab. Cerita persatuan. Itulah identitas Indonesia. Maka nanti KTP-nya kita usulkan dari lembaga karismatik ini, tempat pendidikan. Kalau buat KTP sudahlah, jangan dicantumkan agama. Ikuti saja seperti di paspor. Nggak ada agama. Nggak geger paspornya ada agama. Jelas sekali ya teman-teman, Panji Gumilang ini ingin agama dalam KTP itu dihapus. Artinya di sini beliau meminta kepada Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian agar kolom agama dalam KTP ditiadakan atau dihapus. Menurut beliau, kolom agama dalam KTP tidak penting dan sangat nihil kegunaannya. Panji Gumilang berkeyakinan agama adalah urusan individu. Jadi dalam urusan agama cukup dipayungi dengan sila satu saja, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketuhanan yang Maha Esa itu akan lahirlah manusia yang adil dan beradab. Mengenai persatuan Indonesia, kita tidak usah cerita agama lagi, cukup cerita kemanusiaan saja, dan itulah identitas Indonesia menurut beliau. Panji Gumilang ini sangat berharap sekali agar usulannya didengar oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian serta dapat dilaksanakan seperti yang tengah kita ketahui dalam KTP yang berlaku saat ini, di mana terdapat beberapa kolom seperti nik, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, golongan darah hingga masa berlaku. Dan agama dalam kolom KTP harus dihapus. Seperti itulah usulan beliau. Ikuti saja seperti yang ada pada di paspor, tidak ada agama. Jadi penduduk, kartu penduduk, kita setuju kartu penduduk. Kartu penduduk itu beda dengan paspor. Mengapa? Orang asing pun boleh duduk di Indonesia. Maka nanti disebut nationality-nya apa? Katakan orang Cina yang sedang kerja, ya China. Orang Arab yang sedang kerja di Indonesia tapi masih berkebangsaan Arab, Arab. Maka nationality kita Indonesia. Jangan dicantumkan agama. KTP kok ada agama? Kalau ada agama nanti yang berpikiran macam-macam dicatat. Itu bukan kita. Nah, ini namanya tidak ada persatuan Indonesia. Mudah-mudahan didengar. Setelah didengar, Menteri Dalam Negeri merubah bentuk KTP. Hilangkan agama. Karena sudah punya rumah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kira-kira pendidikan yang begini ini melangkah selangkah nggak maju? Selangkah. Dan banyak-banyak. Selangkah saja belum tentu orang sepakat. Tapi disepakati atau tidak disepakati, kita melangkah. Karena apa? Indonesia memerlukan yang seperti itu. Asik punya tenaga mahir bangsa Indonesia untuk Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Asik kalau begitu Indonesia. Identitasmu apa? Indonesia. Sekarang orang merebut identitas,
menonjolkan keturunan Nabi Muhammad. Aneh. Itu identitas aneh. Nabi Muhammad sudah ngendika, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad kui duduk bapak daripada kaum lelakimu. Wah, itu asbabun nuzulnya lain. Jangan cerita asbabun nuzul, cerita teksnya. Kalau teks itu dibaca, maka walaupun hidung mancung, ada sedikit bewok, kemudian ngaku, saya berdarah Nabi, itu bisa paham kita itu. Aneh, orang ini nggak baca Quran apa? Yang mengucapkan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu Kanjeng Nabi. Maka ditafsirkan dengan tafsir yang macam-macam. Oh, ini asbabun nuzulnya begini. Lah kok asbabun nuzul sudah ada kok. Sudah dipraktekkan. Dipraktekkan di Indonesia sedikit-sedikit. Wah, ini nasab Nabi. Waduh, gimana itu? Akan lebih gagal. Apa nasabmu? Indonesia. Perlu diketahui makna lain dari ketuhanan yang Maha Esa, yakni yang ada dalam Pancasila memberitahukan kepada kita bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Jadi usulan Panji Gumilang agar kolom agama dalam KTP bukanlah tindakan yang tepat, karena beliau sama saja ingin menjauhkan masyarakat Indonesia dalam sendi-sendi kehidupan beragama. Dan perlu diketahui juga, apapun agama kita adalah tidak layak dipersulit, karena memang keyakinan seseorang dalam masing-masing agama yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Dan dalam urusan pekerjaan, agama sangatlah penting untuk membedakan seseorang ketika mencari suatu pekerjaan, seperti guru agama, petugas kantor, urusan agama, KUH, pembina kerohanian, dan lain-lain. Singkatnya, mengosongkan agama dalam KTP bukanlah keputusan yang baik, dan orang seperti Panji Gumilang yang ingin mempersulit seseorang dalam urusan agama harus menjadi perhatian atau diberi teguran atau sanksi. Ini terlepas dari apakah usulan Panji Gumilang ini diterima ataukah ditolak oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian.